Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Sebelum kita membahas IHSG dan saham-saham yang ada, saya mengingatkan teman-teman bahwa tanggal 1 April nanti akan dibuka sebuah grup premium dari Jurnal Richard Darmawan. Untuk teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjut, silahkan join channel Telegram. Atau kalau teman-teman yang belum follow Instagram saya, silahkan follow di @jurnalricharddarmawan dan cek di bagian highlight bagian grup premium. Karena beberapa hari terakhir kita sudah ngobrol-ngobrol dan ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi silahkan diperhatikan bagi teman-teman yang tertarik. Untuk kondisi IHSG pada hari ini teman-teman ditutup mengalami koreksi 0,79%. Setelah 2 hari terakhir naik signifikan, hari ini mengalami koreksi dan koreksiannya close di area 6.708. Support terdekat ada potensi kembali menyentuh area 6.700 ataupun bisa kembali turun ke area 6.646. Terlihat memang walaupun hari ini mengalami penurunan, terpantau bahwa asing masih melakukan net buy untuk IHSG ya teman-teman. Jadi walaupun hari ini turun, terpantau net buy walaupun tipis 94,38 miliar. Kalau misalnya pada perdagangan mendatang berhasil mengalami kenaikan, tentu resisten terdekat bisa menguji 6762 lagi, serta bisa kembali ke area 6800. Salah satu yang mendorong IHSG hari ini mengalami koreksi adalah karena Bank Mandiri hari ini kalau tidak salah ex-date ya teman-teman. Sehingga membuat saham Bank Mandiri sendiri sudah terkoreksi 6,42%. Ya betul, hari ini ex-date, jadi wajar kalau mengalami koreksi. Dan silahkan teman-teman pantau untuk area support dan resisten dari saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau dikasih koreksi, bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness saham-saham tersebut. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bumi. Bumi kalau kita lihat teman-teman pada time frame daily, hari ini naik 6,61%. Sebuah kenaikan yang cukup baik sekaligus mengkonfirmasi sebuah pola yaitu falling wedge. Kita lihat bersama bahwa untuk potensi kenaikan daripada falling wedge-nya berada di kisaran area 161. Dan sebelum menuju ke area 161, sebenarnya Bumi akan lebih dulu menuju ke area resisten 132. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 124, 122. Posisinya sekarang sudah breakout, bahkan hal yang menarik adalah teman-teman, di sini ada divergen ya. Artinya ketika harga mengalami penurunan dan indikator bergerak sebaliknya. Jadi ada bullish divergen di sini dan Bumi akhirnya kembali menguat setelah beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat sedikit ke time frame yang lebih kecil teman-teman, Bumi sendiri terpantau juga di time frame 1 jamnya. Kalau bisa break dari 132, sebenarnya berpotensi membuat sebuah pola juga, yaitu rounding bottom. Kurang lebih seperti ini. Kalau bisa langsung break, artinya rounding bottom terkonfirmasi dengan target terdekat ke 147. Kalau misalnya di area 132-nya nggak dikasih lewat lalu koreksi, maka ini berpeluang menjadi inverted head and shoulders. Walaupun memang kita harus menunggu pergerakan Bumi beberapa waktu ke depan. Setidaknya area support di 124, 122 bisa teman-teman gunakan sebagai area support untuk buy on weakness daripada saham Bumi. Salah satu hal juga teman-teman yang cukup menarik dari saham Bumi ini adalah kalau teman-teman cek inflow yang masuk di saham Bumi ya,
terpantau bahwa broker asing teman-teman, atau net buy dari asing, dari foreign itu lebih dari 9,2 juta lot sepanjang bulan Maret. Dengan average di kisaran 125, hal itu membuat bumi menjadi sangat menarik kalau misalnya dikasih koreksi 124, 122. Artinya average buy kita akan sama seperti average buy dari foreign. Jadi silakan teman-teman pantau untuk area support dan resisten yang ada. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBNI. BBNI hari ini kalau tidak salah kumdet ya teman-teman. BBNI hari ini kalau tidak salah ya kumdet 27 Maret ya. Dan terpantau hari ini mengalami koreksi 1,3%. Posisinya sudah berhasil menyelesaikan kenaikan daripada double bottomnya, di mana target kenaikannya ke 9.700 dan high hari ini sudah menyelesaikan target, bahkan dikasih bonus sampai 9.750. Dengan sudah selesai seperti ini, ada potensi untuk Bank Mandiri memang akan mengalami koreksi. Untuk area supportnya teman-teman, kita bisa pakai area support atau neckline daripada double bottomnya di area 9.225 sampai area ke 9.050. Karena kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi teman-teman, misalnya dikasih kesempatan koreksi turun sampai area 9.000, maka ini berpeluang membentuk inverted head and shoulders dengan potensi yang ini adalah false break. Terhitung false break dan kita akan tunggu di area support yang ada 9225 sampai kisaran area 9000. Walaupun memang volume hari ini terlihat cukup besar, di mana volumenya cukup besar untuk area kumdet hari ini ya teman-teman. Bahkan berbeda dari dua saham lainnya, di mana Bank BRI dan Bank Mandiri itu waktu kumdetnya positif, tapi Bank BNI sedikit berbeda. Jadi teman-teman kalau mau buy on weakness, boleh cicil santai di area 9225 sampai 9000 untuk buy on weakness. Dengan target 9600 serta kalau bisa break, bisa saja kembali ke kisaran area 10.000 lagi. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Antam. Antam teman-teman pada time frame daily-nya hari ini terpantau naik 3,43%. Salah satu saham yang sebenarnya membuat sebuah pola menurun yaitu Rising Wedge, tapi di 1770 kemudian berhasil rebound hingga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hari ini bahkan hanya kembali menyentuh area 2000, tepatnya 2010. Kalau misalnya dikasih kesempatan koreksi, tentu ada potensi turun lagi ke kisaran area setidaknya 1900. Kalau teman-teman mau buy on weakness, kita bisa gunakan area support yang ada di sini, di kisaran 1900 sampai 1895. Ya, kita bisa gunakan area yang ada di sini. Kita tandain dulu dari 1925. 1895. Kalau misalnya area tersebut gagal menahan saham Antam yang koreksi, ada potensi untuk kembali ngetes area 1770. Jadi silakan teman-teman pantau kedua area support yang ada, di mana area support terdekatnya 1925 sampai 1895 serta area support 2-nya di 1825 sampai 1770. Untuk polanya saat ini memang belum terbatalkan teman-teman, karena potensi turunnya masih sampai ke area yang bawah ya. Kita lihat di time frame weekly untuk yang lebih jelasnya. Untuk potensi penurunan dari rising wedge-nya sebenarnya sampai ke 1350 teman-teman. Turunnya sebenarnya sampai ke area tersebut, tapi memang area 1770 juga cukup kuat hingga membuat saham Antam tertahan di area tersebut.
Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada kalau mau buy on weakness area 1925 sampai 1895. Kalau jebol ada potensi turun ke 1770 kembali. Dan untuk saham terakhir yang akan kita lihat pergerakannya pada hari ini adalah Raja. Raja pada pergerakan daily-nya terlihat cukup baik ya teman-teman. Artinya dalam satu hari aja sempat naik 11,8%. Bahkan closingnya hari ini tepat di area resisten. Kalau kita lihat bersama, sebenarnya Raja sempat sideways cukup lebar dari area 1200 sampai ke kisaran area 900 ya. Jadi dari 1200 sampai 900 sebelum akhirnya di kisaran bulan Februari 2023 ini akhirnya jebol ke bawah. Dan yang menarik, dalam waktu singkat saham Raja sudah kembali menguat. Kita akan coba lihat yang pertama adalah MACD-nya, apakah terdapat bullish divergence di sini. Sepertinya tidak ada ya teman-teman, karena indikatornya juga membentuk new low. Jadi untuk bullish divergence yang nggak ada. Yang menarik hari ini closing di resisten. Resistennya akan kita tandain terlebih dahulu, kurang lebih di kisaran area 900. Kalau dikasih kesempatan koreksi untuk time frame daily, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di sini, kurang lebih di 860 sampai area 845 bisa kita gunakan sebagai area untuk buy on weakness. Kita tulis dulu area supportnya. 860 sampai 845. Kalau misalnya ternyata besok nggak dikasih koreksi teman-teman, langsung breakout, maka setelah break dari 900, maka ini akan membuat sebuah pola yaitu rounding bottom. Untuk potensi kenaikannya kita akan ukur dari area low yang ada di bawah 730 sampai area 900, lalu kita letakkan di atas area 900 jika besok langsung breakout. Setidaknya ada potensi naik menuju area 1070. Yang menarik adalah ada sebuah gap yang lumayan dari 1055 sampai 1025. Yang artinya kalau misalnya berhasil breakout, yang terdekat adalah berpotensi nutup gap dulu. Setelah itu bisa saja melanjutkan menyelesaikan target sampai area 1070. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan pantau 860 sampai 845. Kalau kita zoom in sedikit teman-teman ke time frame 1 jam, tadi siang saya juga ada sempat share di channel Telegram bahwa kalau kita zoom in sedikit, sebenarnya ketika saham Raja ini bisa break dari area 820, sebenarnya ini membuat sebuah pola juga, yaitu ascending triangle. Tapi memang hari ini kenaikannya cukup kuat sehingga nggak dikasih kesempatan koreksi untuk turun ke bawah. Jadi silakan teman-teman pantau 845 untuk area supportnya, atau kalau misalnya jebol ada potensi nguji area 820, kita boleh spare sampai area 800 sebagai angka psikologis daripada saham Raja. Jadi pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Yang pertama saham Bumi, lalu saham Bank BNI, saham Antam, dan yang terakhir adalah Raja. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebut pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali, analisa kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk join ke channel Telegram dan follow akun Instagram saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.